Haleluya, Bapak-bapak selamat malam dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Di tengah-tengah suasana yang tidak menentukan ini kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 49. Ayat ini sudah sering kita nikmati, sering kita dengar. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita baca ulang. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam ayat ini Yesus memasukkan 3 kata dan memberikan kepada murid-muridnya termasuk kita yang hadir pada saat ini satu pewahyuan untuk melangkah di dalam namanya Yesus, menyampaikan dan menceritakan akan kuasa Allah kepada setiap mereka yang hidup, khusus bagi manusia. Misi pelayanan ini harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Perhatikan 3 kata yang dimasukkan oleh Yesus dalam ayat ini. Pertama, tinggal. Dan kedua, diperlengkapi. Dan yang ketiga, kekuasaan. Kita akan mulai dari tinggal. Pertama, kita semua mengetahui bahwa perjanjian lama disalin di dalam bahasa Ibrani, tetapi perjanjian baru pada umumnya disalin dalam bahasa Yunani. Kita mulai pertama, kata tinggal. Salinan asli bahasa Yunani, tinggal adalah katiso, yang berarti duduk menjadi tenang, duduk diam di dalam otoritas Yesus, karena kita adalah murid-murid Yesus. Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita tinggal, duduk diam di dalam zona yang nyaman dan dapat mempergunakan otoritas daripada Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak Allah atau anak daripada Yesus Kristus, kita berhak mempergunakan otoritas yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Yesus memanggil kita bukan berdiam diri, tapi mengemban misi dan visinya. Pertama, untuk bertindak sesuai dengan otoritas Yesus. Kolose 3 ayat 1-4. Kolose pasal 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam segala kemuliaan. 2. Untuk memerintah di dalam arena hukum Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lukas pasal 20 ayat 20. Lukas pasal 20. 21-26.
Lukas pasal 20 ayat 21 sampai 26. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan pengajaranmu itu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar dalam Allah." Ayat 22, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ayat 23, tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapa yang ada padanya." Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Ayat 25, lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Haleluya. Ini satu dialog antara ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus, mengingatkan kita apa yang kaisar punya kita harus berikan kepada kaisar, apa yang pemerintah punya kita harus berikan pada pemerintah. Seperti kejadian sekarang, kita beribadah dibatasi dengan aturan-aturan pemerintah, bukan aturan-aturan rohani, tetapi aturan-aturan jasmani. Tapi kita harus menurut sebagai pemerintah yang sah, yang dipilih oleh Tuhan. 3. Memerintah dalam dunia rohani. Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Markus pasal 16 ayat 14 dan seterusnya. Ayat 14 kita mulai. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia. Melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Jadi Yesus memanggil kita bukan berdiam diri, tetapi mengemban misi dan visinya. Pertama, untuk bertindak sesuai dengan otoritas. Kedua, untuk memerintah dalam arena hukum Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. 3, memerintah dalam dunia rohani atau mengemban misi dan visi daripada Tuhan. Haleluya. Mulai saat ini setiap kali kita berbicara, mengajar atau berkhotbah, kita akan melakukan bagi takhta otoritas Yesus. Saat ini Yesus naik ke surga, duduk di sebelah Bapanya, dan dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita. Sekarang giliran kita sebagai tubuh Kristus menggunakan otoritasnya. Sambil menunggu otoritas Allah tinggal bersama kita. Amos pasal 9 ayat 13 kita baca. Amos pasal 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tetap menyusul penuai dan pengerik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Kemuliaan Allah akan menyatu dengan kita. Kita melihat dengan nyata, dengan indera jasmani kita. Dalam perjanjian lama Allah menampakkan diri, sebuah awan yang dikenal sebagai Sekinah, hadirat Allah yang menyertai dengan kita. Hadirat Allah yang mulia dan kuat atau Sekinah. Dasar kata Sekinah adalah sakan, tinggal menetap bersama dengan umatnya. Jadi kita tinggal berdiam diri, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita menunggu otoritas daripada Allah menyertai dengan kita. Bilangan 9 ayat 16. Bilangan pasal 9 ayat 16. Bilangan pasal 9 ayat 16. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Haleluya. Dalam perjanjian lama Allah menampakkan diri pada bangsa Israel pada siang hari dengan tiang awan untuk melindungi umat Israel dalam perjalanan selama 40 tahun dari terik matahari.
Malam hari tetap hangat karena ada terang api. Laut Merah bisa terbelah. Mana turun dari surga. Alas kaki tidak pernah rusak selama 40 tahun berjalan dalam padang gurun. Tidak seorang pun yang mengalami sakit. Haleluya. Jadi kalau kita tinggal di dalam hadirat Allah, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita akan menikmati sekinah atau hadirat Allah. Allah pun akan mengunjung kita dan tinggal bersama dengan kita. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Kita bisa melihat Allah melalui awan, kita bisa melihat Yesus dengan wujud manusia yang sebenarnya. Jadi kita tinggal, kata tinggal di sini kita harus perhatikan. Kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bagaimana keadaan kita yang hadir pada malam hari ini? Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Yang kedua, diperlengkapi. Bahasa aslinya, bahasa Yunani juga, endio, yang artinya masuk ke dalam pakaian, mengenakan sesuatu yang tidak terlepas. Jadi karena suasana di sekitar kita, kita memakai mantel supaya kita tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak kena matahari, tidak kena angin. Kita sangat perlu. Ini berbicara tentang urapan sebagai umat Tuhan yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk melangkah kita perlu urapan Roh Kudus. Urapan ini hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus. Kita ingat kisah Elisa dan Elia dan Elisa. Pada waktu perpisahan mereka, Elisa mendapat 2 bagian. Satu dari Allah dan satu jubah dilepaskan oleh Elia pada waktu dia terangkat dengan rata api. Kita sangat memerlukan jubah ini, kita memerlukan urapan untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kita tidak pernah punya urapan, buat apa kita jadi anak Tuhan? Sia-sia kehidupan kita kalau kita tidak punya urapan. Urapan ini hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bertanggung jawab. Urapan ini hanya dapat dimiliki oleh manusia yang lagi hidup di bumi ini. Orang yang percaya kepada Tuhan harus diperlengkapi dengan urapan kuasa daripada Allah agar mampu mengemban tugas yang diberikan kepada kita untuk mengemban misi dan visi kita. Ketiga, kekuasaan. Dalam bahasa asli bahasa Yunani juga ada beberapa kata dalam soal kekuasaan. Pertama yaitu dinamo, dan kedua dinatos, dan ketiga dinamai. Kita akan membahas pertama dinamo. Menggambarkan segala sesuatu yang Allah dapat lakukan bagi kita yang telah diperlengkapi dengan Roh Kudus dan kuasanya. Kalau kita sudah diperlengkapi oleh urapan Allah, kita mampu melakukan segala sesuatu, menunjukkan kemampuan yang kuat untuk melaksanakan tugas atau mampu melaksanakan tugas fisik dan mental, memiliki kemampuan yang logis atau alami. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Ini sangat diakui oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat dia lakukan karena Kristus. Itu kita berbicara tentang dinamo. Yang kedua, kita akan berbicara tentang dinama yang artinya mampu. Kata ini dipergunakan 167 kali di dalam Alkitab. Berarti mampu melakukan satu, cakap dan kuat dan penuh dengan kuasa. Juga menggambarkan seorang yang pandai, cerdas, dan kemampuannya yang punya potensi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang kedua dinamai mampu, kalau yang ketiga dinatos,
atau bahasa Indonesia mungkin. Kita menerima dan menemukan kata bahasa Yunani 15 kali di sepanjang Alkitab, artinya mampu atau penuh kuasa, perkasa, kuat, memiliki kuasa untuk sesuatu. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu hal tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kita ulangi. Matius pasal 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin. Kita perhatikan kata mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Itu berbicara tentang dinatos atau mungkin. Kita menemukan kata bahasa Yunani ini 15 kali di sepanjang Alkitab, artinya mampu, penuh kuasa, perhatikan, perkasa, kuat, memiliki kuasa untuk sesuatu. Tersambung dengan Markus 9 ayat yang ketiga. Markus pasal 9 ayat yang ketiga. Markus pasal 9 ayat 23. Sebab Yesus kata kamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semua bisa dijadikan. Kata kuasa di dalam berbagai bentuk muncul dalam Alkitab ratusan kali. Kuasa dan kemampuan yang nyata. Pertama, kuasa dalam kemampuan berhubungan dengan Allah 95 kali dan berhubungan dengan orang percaya 95 kali, sama. Dua, kuasa dalam kesanggupan 78 kali berkaitan dengan Allah dan 78 kali berkaitan dengan orang percaya yang sanggup. Tiga, kuasa dalam kemungkinan 15 kali mungkin bagi Allah, 15 kali bagi manusia juga yang percaya. Keempat, dikuatkan 16 kali muncul. Kelima, kuat kuasa dua kali. Allah itu penuh kuasa dan 2 kali dinyatakan kita penuh kuasa di dalam Dia. Kita baca Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Ayat 7, Matius pasal 10. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkan orang-orang kusta, usirkan setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita telah memperoleh kuasa, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, memperoleh kuasa dan kemampuan, kita harus mengemban misi dan visi dari Tuhan. Markus 16 ayat 17 sebagai ayat terakhir. Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Jadi firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jadi kita tetap berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Seperti kita perhatikan di ayat pokok yang kita bacakan tadi, bahwa dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal. Pertama kita perhatikan tinggal. Kita harus tinggal, tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan pada saat kita tinggal, kita ingat bangsa Israel di dalam perjalanannya selama 40 tahun menuju negeri perjanjian. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan Allah menyatakan kuasanya, di mana Allah pun tinggal bersama dengan mereka, atau sakinah, di mana Allah memelihara mereka selama 40 tahun. Kasutnya atau alas kakinya tidak pernah rusak, mereka tidak pernah sakit, mereka tidak pernah ganti pakaian, karena tinggal di dalam Tuhan. Diperlengkapi, diberikan kuasa dan kemampuan. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi kita dapat mengatasi. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus perhatikan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kita diberikan kuasa, diberikan kemampuan dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang dari atas, bukan dari bawah. Karena dari atas tempat Tuhan bersemayam. Itu yang kita harus perhatikan baik-baik. Ya, kehidupan kita paling lama kita 70 tahun di muka bumi ini. Tapi bila kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, kita tetap setia. Kita tinggal di dalam zona nyaman. Kita akan diperlengkapi dengan kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas. Kita dapat melakukan segala perkara. Kita dipanggil, dipilih bukan hanya untuk berdiam diri, tapi kita harus melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Teristimewa untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, menyembuhkan yang sakit, dan lain-lain. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati sebagian daripada firman-Mu. Meteraikan firman di dalam hati kami. Dan Tuhan, kami tahu, kami menyadari siapa diri kami. Tetapi kami terpanggil, terpilih menjadi imamat yang berkerajaan. Dan kami punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mengemban misi dan visi dari-Mu. Itulah sebabnya dimeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami semua yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.